Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita membahas tentang sektor real dalam ekonomi Islam. Jadi sektor real ini yang perlu dicermati adalah motif aktivitas ekonominya, ya, definisi dan jenis transaksi, kontrak komersial, ya, instrumen-instrumennya, etika dalam pasar, hisbah dan intervensi pemerintah. Nah, motif aktivitas ekonomi, ya, tentunya adalah dengan asumsi keimanan masyarakat yang baik, itu maka akan memiliki motif aktivitas ekonomi pada maslahat, kewajiban, dan kebutuhan. Nah, apabila dalam kondisi masyarakat yang kita asumsikan kurang, ya, atau keimanannya kurang, maka motif aktivitas ekonominya itu pada maslahat, kewajiban, kebutuhan, egoisme, materialisme, dan rasionalisme. Jadi ada unsur duniawinya masuk di sini. Nah, apabila pada kondisi masyarakat yang keimanannya buruk, maka motif aktivitas ekonomi cenderung kepada egoisme, materialisme, dan rasionalisme. Jadi ini benar-benar pada orientasi dunia murni, pure dunia murni. Nah, kita definisikan ya bahwa sektor real itu adalah ya sektor yang menjelaskan tentang arus barang dan jasa, ya, yang terjadi akibat transaksi yang dilakukan di pasar dengan menggunakan bentuk akad sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita definisikan secara lebih luas atau menurut bahasa sendiri, ya, adalah proses perpindahan barang dan jasa, barang maupun jasa dari pelaku usaha kepada konsumen. Nah, proses ini terjadi akibat adanya transaksi yang dilakukan di pasar. Nah, pasar sendiri bisa dalam bentuk pasar secara fisik yang terjadi antara pelaku usaha, penjual, maupun pembeli, konsumen, itu transaksi dilakukan melalui face to face. Namun definisi pasar itu berkembang bukan hanya secara fisik, tapi juga pasar secara virtual. Nah, ini yang disebut dengan secara online. Ya. Kemudian jenis transaksi ya adalah cara transaksi yang dibenarkan dalam Islam. Adalah pertukaran ekonomi yang bersifat produktif tanpa ada unsur riba atau bunga, ya, horor atau manipulasi, maisir judi, ikhtiar, ya, penimbunan maupun taklif, ya, curang. Horor dalam definisinya juga adanya kejelasan, ya. Barang yang diperjualbelikan jelas statusnya, transaksi yang dilakukan juga jelas statusnya, maupun kepemilikan terhadap barang maupun jasa juga jelas. Nah, ini definisi horor yang bisa didefinisikan demikian. Yang hal ini ditegaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, selanjutnya ya keuntungan ini ya ini meliputi ya adanya risk taking, ya, ditambah work and effort, ya, burmi dan ikhtiar. Nah, dalam penjelasannya ya bahwa keuntungan itu ya itu berstatus halal ya apabila adanya risiko yang ditanggung oleh pelaku usaha, adanya pekerjaan atau usaha. Nah, kita ambil contoh misalnya ya, apabila kita melakukan transaksi secara online, kita selaku pelaku usaha atau penjual, ya, kita tidak memiliki barang itu, tapi kita membuka PO, ya, atau purchase order. Setelah ada PO masuk, ya, baru kita membeli atau mengambil barang dari tempat lain. Nah, ini dalam artian kita membeli tanpa kita miliki terlebih dahulu, atau kita tidak menanggung resiko, karena resiko ditanggung oleh supplier kita,
dari supplier kita langsung kepada konsumen, ini berarti tidak ada namanya resiko yang ditanggung, resiko kerusakan ataupun resiko yang lainnya. Nah, ini statusnya bisa menjadi tidak halal ataupun haram. Kemudian misalnya kalau misalnya keuntungan itu diperoleh dari utang, kemudian tidak ada resikonya, ya. Kemudian adanya zero value added. Nah, namanya value added di sini adalah nilai tambah. Jadi nilai tambah itu adalah memberikan suatu nilai lebih kepada produk kita, baik itu barang maupun jasa. Jadi contohnya jenengan misalnya melakukan pembelian suatu barang, kemudian jenengan memberikan nilai tambah, baik itu nilai tambah fungsional, ya. Fungsional itu katakanlah jenengan membeli barang berupa komputer atau PC, kemudian jenengan berikan nilai tambahnya, misalnya dibelikan speaker, bisa jadi PC-nya itu artinya suaranya akan lebih baik. Kemudian jenengan bisa memberikan misalnya ada alat yang bisa untuk masuk stasiun TV di PC itu atau di komputer itu, maka itu ada nilai tambah. Atau misalnya memberikan nilai tambah, jenengan beli snack, kemudian jenengan bungkus, kemas secara rapi, secara bagus, elegan, jenengan kemudian diberikan merek, nah itu ada nilai tambah, ya. Nah, apabila tidak ada hal-hal ini, maka statusnya bisa berubah menjadi haram. Kemudian jual beli, ya, jual beli itu ya ada merupakan cost atau harga, ya, harga beli. Dalam ini nanti disebut dengan HPP, harga beli, harga pokok penjualan, ya. Kemudian ditambah dengan adanya resiko yang dimiliki sendiri atau hurmi. Kemudian ada ikhtiar atau value added-nya, nilai tambah ya, seperti dijelaskan tadi. Kemudian ada daman atau liability-nya. Liability-nya bisa jadi adanya ketersediaan barang, ya. Atau katakanlah misalnya ada namanya uang yang digunakan di sana, liability-nya. Maka ini akan menimbul atau munculkan namanya selling price atau harga jual. Nah, dari katakanlah kemudian cost price tadi, ya, ini dinamakan markup. Ya, markup di sini, ya, itu tadi definisinya ada hurmi, ownership resiko, ikhtiar, value added, kemudian liability. Nah, cost price ditambah markup namanya selling price. Ya. Nah, prinsip dasar transaksi syariah yang pertama, ya, itu dilakukan atas mal atau amal, ya, yang mutakawam dan memberi faedah atau manfaat, di mana atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil. Nah, ini, ya. Kemudian uang berfungsi sebagai alat pertukaran nilai, ya, karena nilai uang itu ada pada daya beli yang ditimbulkannya. Jadi manfaat yang timbul akibat pemakaian mal atau amal yang dibeli dengan uang tersebut. Jadi ini hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai misalnya alat untuk dia investasi atau alat simpan. Nah, ini nanti yang bisa kita nantinya akan menjadi transaksi itu menjadi tidak syariah. Kemudian transaksi itu harus transparan, ya, tidak ada boleh keraguan. Nah, yang menimbulkan kerugian atau horor. Nah, artinya penjual itu harus menjelaskan kondisi barang, ya, kepada pembeli. Nah, sehingga akan menjadi suatu kejelasan terhadap kondisi barang itu, tidak muncul adanya horor, ya. Kemudian penjual itu harus dapat mengelola risiko yang timbul, nah, sehingga tidak timbul, ya, atau tidak timbul namanya maisir. Kemudian tidak boleh mengharap hasil tanpa menanggung resiko. Nah, itu sudah dijelaskan pada sebelumnya tentang transaksi yang tadi secara online. Nah, kontrak komersial atau jual beli ada beberapa jenis, ya. Yang pertama adalah murabahah, ya. Yang kedua adalah ijarah, yang ketiga istisna, yang keempat salam, yang kelima rahan, yang keenam mudharabah, dan yang ketujuh musyarakah. Nah, pengertian mudharabah di sini yaitu kontrak bagi hasil atau profit loss sharing.
antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi. Yang mana pihak menjadi penanam modal atau robul mal, dan ada pihak yang mengelola modal dengan keahliannya atau mudarib. Nah, ini bisa terjadi pada seperti kita melakukan suatu kerjasama ekonomi, misalnya tentang pengelolaan ternak ayam atau ternak bebek misalnya, ya. Ada yang katakanlah sebagai pemodal, itu namanya robul mal, atau kalau misalnya istilahnya itu investor. Investor atau robul mal tadi atau penanam modal tadi memberikan modalnya kepada mudarib yang mengelola modal. Kemudian hasilnya, ya, hasil keuntungannya ini dibagi. Nah, namanya ada profit, ada sharing profit atau profit sharing. Kemudian kalau misalnya timbul kerugian, maka kerugiannya juga dibagi antara dua pihak. Nah, ini namanya loss sharing. Yang berikutnya itu adalah musyarakoh, yaitu kontrak bagi hasil, ya, profit loss sharing antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha ekonomi, di mana kedua pihak tersebut dapat berfungsi modal dan keahlian, dan keduanya aktif dalam pengelolaan usaha ekonomi. Nah, jadi pembedaannya antara mudharabah dan musyarakah, ya. Kalau mudharabah ini pihak penanam modal atau robul mal tidak berperan secara aktif, namun di musyarakah itu penanam modal atau robul mal atau investor berperan secara aktif, ya, untuk mengelola usaha yang diinvestasikan kepada mudarib. Jadi antara mudarib dan robul mal ini sama-sama mengelola secara aktif usaha yang dijalankan. Nah, kemudian istisna, yaitu transaksi jual beli di mana pembeli menerima barang terlebih dahulu dengan pembayaran yang tertunda. Nah, ini tentunya ada suatu perjanjian terlebih dahulu sebelumnya, ya. Ada namanya nantinya resiko yang ditanggung, siapa yang menanggung resikonya. Nah, ini tentunya akan diatur dalam sebelumnya. Kemudian ada namanya salam, transaksi jual beli di mana penjual memberikan barang pada pembeli pada masa yang akan datang dengan pembayaran penuh terlebih dahulu. Nah, ini juga sama seperti istisna. Kemudian ada kesepakatan sebelumnya. Ada istilah namanya rahan. Rahan itu adalah menggunakan akad gadai, ya. Yakni pegadai mampu, ya, untuk menebus barangnya dalam waktu yang telah disepakati. Nah, ya. Apabila dia tidak mampu menebus barang dalam waktu disepakati, maka ini menjadi milik dari penerima gadai. Nah, ini adalah transaksi gadai rahan ini, ya. Nah, dengan catatan perhitungannya tidak ada bunga di dalamnya. Nah, ini kalau misalnya timbul bunga, maka transaksi ini tidak syariah. Kemudian ada namanya murabaha, ya, transaksi jual beli di mana pemilik modal, ya, membeli barang atas permintaan pengguna akhir yang kemudian membeli secara kredit dari pemilik modal dengan harga markup. Nah, ini. Nah, tentunya ada yang tadi kondisi adanya resiko yang ditanggung oleh penjual. Kemudian ada namanya ijarah atau kontrak sewa yang menjadi transaksi jual beli antara penyewa mengenakan pembayaran pada akhir kontrak. Nah, ini transaksi sewa menyewa. Kemudian mekanisme pasar dalam Islam ini adalah mekanisme yang ditentukan oleh demand dan supply antara pembelian dan penyediaan. Sehingga peningkatan sektor real dilakukan dengan stimulus atau mempelajari interaksi permintaan dan penawaran, baik dengan regulasi, kebijakan maupun dengan esensi industri penunjang pasar. Jadi artinya tujuan dari peningkatan sektor real itu adalah untuk penyediaan barang. Artinya masyarakat atau umat itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini nanti bisa melakukan stimulus pemerintah ataupun dengan hal-hal yang lainnya. Kemudian kebijakan penunjang sektor real itu apa aja? Ada yang namanya kebijakan sistemik atau mekanisme zakat. Kemudian adanya pelarangan riba. Nah, ini adalah secara sistem. Artinya apa? Apabila pelaku usaha di sektor real itu kemudian dia tidak menggunakan, ya, dana pinjaman berupa riba, nah ini akan memberikan suatu hasil yang tentunya bisa diharapkan menjadi suatu hasil yang
statusnya adalah halal. Kemudian ada kebijakan pemerintah, misalnya dengan apa? Minimalisasi pajak. Nah, dengan pajak yang diminimalkan ya di sektor real, terutama sektor menengah ke bawah atau UMKM, maka diharapkan pelaku usaha ini bisa bergerak. Pelaku usaha ini bisa menjalankan kegiatan usahanya itu akan lebih mudah dan lebih ringan. Kemudian ada namanya optimalisasi sektor sosial. Artinya pemerintah bisa menguatkan jaring-jaring sosial yang lemah di masyarakat, sehingga nantinya daya beli akan naik. Kemudian ada pengembangan teknologi informasi. Nah, seperti yang terjadi pada kondisi saat ini. Para pelaku sektor real itu sudah terbiasa, sudah lazim untuk menggunakan teknologi informasi dalam transaksi perdagangannya. Kemudian ada optimalisasi institusi penunjang pasar, ya berupa katakanlah yang perbankan yang syariah, ya. Kemudian ada nantinya adalah institusi-institusi yang lain selain institusi lembaga keuangan, maksudnya lembaga pasar atau ada namanya kemudahan transportasi dan sebagainya. Kemudian zakat dalam sektor real ini menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan. Jadi kalau misalnya katakanlah negara berperan, itu bisa jadi katakanlah setiap transaksi ya, transaksi penjualan itu langsung dipotong zakatnya. Itu bisa juga gitu. Ada sistemnya juga. Kalau di Singapura itu ada namanya langsung PPN secara langsung. Jadi apabila kita membeli barang, kemudian artinya sistemnya dalam katakanlah dalam transaksinya itu sudah langsung terkonek kepada lembaga pemerintahan untuk pemotongan pajak. Jadi pajaknya itu langsung pada waktu saat kita melakukan transaksi. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan perputaran ekonomi, tidak adanya penumpukan harta di sana. Nah ini fungsinya di sana. Ya. Apabila ya katakanlah fungsi daripada zakat ini bisa optimal, maka ekonomi akan bergerak lebih cepat, lebih tinggi, ya. Sehingga daya beli juga bisa lebih naik. Ya. Dengan zakat perekonomian juga bisa mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses pada pasar, karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi. Nah, zakat juga artinya bisa menjadi stimulus bukan hanya untuk meningkatkan daya beli, tapi juga bisa meningkatkan ketahanan atau kekuatan pengembangan ekonomi masyarakat pada sektor real yang menengah ke bawah atau menengah kecil. Dengan adanya zakat, maka adanya tambahan modal di sana. Dengan adanya tambahan modal, maka pelaku usaha bisa menjual, menambah atau ekspansi ataupun mengembangkan usaha yang telah dijalankan. Nah, pelarangan riba dalam sektor real ya, adalah untuk mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, di mana hal ini berpotensi mengeksploitasi perekonomian. Ya. Eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku lain dalam eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi. Ya. Misalnya dengan adanya riba, kehadiran riba, maka akan mencegah timbulnya gangguan dalam sektor real, misalnya inflasi, penurunan produktivitas ekonomi makro. Apa hubungannya? Ya. Nah, apabila misalnya katakanlah zakat itu bisa muncul, ya bisa katakanlah tersistem dengan baik, ataupun katakanlah riba ini misalnya tidak hadir, ya, maka sektor katakanlah seperti katakanlah daya beli masyarakat itu bisa naik, ya, maka barang itu tidak akan menumpuk, maka akan mengurangi inflasi. Ya. Artinya barang ini tidak mengalami peningkatan harga. Kemudian dengan adanya ketidakhadirannya riba, maka mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan melalui mekanisme bagi hasil. Nah, contoh misalnya katakanlah tadi,
Apabila kita melakukan kerjasama usaha, kemudian usaha itu dibebankan dengan bunga atau riba, maka akan menjadi suatu beban bagi pelaku usaha. Maka akan terjadi timbul ketidakstabilan dalam melaksanakan usaha. Karena kondisi katakanlah rugi atau kondisi dalam katakanlah memang perekonomian lagi sulit, tapi pelaku usaha masih harus wajib untuk tetap membayar bunga yang telah dibebankan kepada pelaku usaha. Nah, kemudian ada pajak dalam sektor real. Ya, pajak yang tidak definitif atau jelas akan membebani perekonomian dan menekan peningkatan aktivitas pasar. Nah, ini harus tahu terukur pajak apa. Apakah pajak pertambahan nilai (PPN) ya, langsung dibebankan pada saat transaksi. Nah, itu kan langsung jelas jadinya. Pengusaha juga bisa mengukurnya dengan jelas, bisa memprediksi kegiatannya, bisa akan lebih jelas ya. Kemudian penggunaan dana pajak yang tidak lancar dan transparan bisa membuat ketidakseimbangan ekonomi pada sektor real. Nah, seharusnya pajak itu bisa membangun infrastruktur sehingga masyarakat atau pelaku usaha kecil itu bisa melaksanakan kegiatan dengan mudah, ya. Maka ekonomi akan bergerak dengan baik. Apabila pajak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada pembangunan atau stimulus ekonomi, maka akan bisa mengakibatkan hambatan dalam pergerakan perekonomian. Ya. Pajak yang tidak definitif atau jelas, akan menggeser beban pada sekelompok pelaku usaha ekonomi yang kemudian menghambat sektor real. Ini terutama pada pelaku usaha menengah dan kecil dan menengah atau menengah dan kecil. Nah, instrumen sosial pada sektor real ada infak, sodako dan hadiah dan hibah, ya. Kemudian ada wakaf, ya. Kemudian performa dari adanya peningkatan atau kegiatan ekonomi sosial ini tergantung kepada kualitas ruhiyah atau keimanan pada masyarakat. Kemudian ada namanya informasi dan teknologi dalam sektor real. Nah, ini sudah dijelaskan pada yang sebelumnya. Nah, bagaimana pelaku usaha ini sudah terbiasa melakukan kegiatan transaksi dengan melakukan teknologi atau menggunakan teknologi informasi. Nah, ya. Kemudian institusi penunjang sektor real, ya. Ada namanya Hisbah, lembaga pengawas pasar. Nah, ini kalau misalnya pada sejarahnya itu sejak Khalifah Umar bin Khattab, Umar sudah menunjuk ada pengawas pasar di sana. Bagaimana kualitas barang, bagaimana penjual itu artinya tidak berbuat curang. Nah, dalam kondisi saat ini atau sekarang ini, pada saat ini kita mengenal adanya KPPU, ya. Adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, ini KPPU. Bagaimana usaha ini berjalan dengan fair, dengan adil. Ya, kemudian ada namanya Baitul Mal, ya, adalah institusi yang mengatur atau yang mengelola, ya, instrumen publik seperti zakat, pajak, ya, kemudian investasi negara dan uang beredar maupun infak, sodako dan wakaf ataupun yang lain. Nah, etika bertransaksi dalam pasar, ini yang pertama adalah adil dalam takaran dan timbangan. Ya. Jangan kita menjadi pelaku usaha, ya, apabila membeli barang itu melebihkan takaran, dan apabila menjual takaran itu apabila menjual maka mengurangi takaran dan timbangan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian larangan mengkonsumsi riba, ya. Kejujuran dalam transaksi atau bermuamalah, ya. Larangan menjemput, menjual, atau adanya asymmetric information. Jadi misalnya itu larangan kita membeli barang atau menghalangi pelaku usaha atau pemilik barang, ya, kita potong, jangan sampai dia sampai di pasar atau melakukan transaksi di pasar atau menghambat pemilik barang ataupun jasa untuk melakukan transaksi di pasar. Ini yang dilarang, ya. Kemudian larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya. Nah, jadi sudah dijelaskan,
dengan misalnya contoh tadi transaksi online, atau larangan penimbunan harta, ya, adanya konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar. Nah, peranan lembaga pengawas pasar ini tujuannya itu adalah untuk mengontrol situasi barang yang sedang berkembang. Nah, ini kalau misalnya dalam prakteknya KPPU ini adalah yang mengontrol adanya praktek monopoli atau melakukan pengawasan jangan sampai timbul praktek monopoli terhadap transaksi yang ada di pasar. Nah, apabila misalnya timbul praktek monopoli, maka harga ini otomatis akan tinggi. Itu. Karena artinya yang berwenang atau yang bisa mengatur harga itu adalah pelaku usaha, bukan pada kondisi banyaknya permintaan ataupun penawaran. Nah, intervensi pemerintah dalam ekonomi pasar, ya, Ibnu Taimiyah memandang perlu adanya keterlibatan negara dalam aktivitas ekonomi, ya. Ini adalah untuk melindungi hak-hak rakyat atau masyarakat luas dari ancaman kezaliman para pelaku bisnis yang ada untuk kepentingan manfaat yang lebih besar. Nah, kalau dalam negara kita ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini salah satunya. Atau misalnya kalau misalnya negara memiliki lembaga namanya Bulog, ini adalah untuk mengontrol ketersediaan beras yang ada di pasar. Nah, itu. Kemudian tujuan untuk menghapuskan kezaliman dan kemiskinan itu merupakan kewajiban negara dan membantu penduduk agar mampu mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Nah, ini. Nah, bagaimana sinergi aktivitas ekonominya, ya? Ini di sini ada perusahaan, ya. Perusahaan kemudian berhubungan dengan Islamic Financial Institution, ya, atau misalnya dengan lembaga keuangan yang Islami. Kemudian berhubungan terhadap konsumen. Nah, di sini ada namanya market pasar. Nah, ini transaksi jual beli. Nah, kemudian peran daripada Baitul Mal ini adalah untuk menarik, ya, menarik pajak, menarik zakat, ya, baik itu pada pelaku usaha maupun pada konsumen. Baik, demikian yang bisa dijelaskan. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi